Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya di hari Jumat ya, pukul 14.23 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, untuk pertemuan kali ini atau siaran kali ini ya, saya persiapkan dulu biar semua perangkatnya berjalan dengan mulus. Untuk sekarang ini kita akan membahas terkait pendidikan, terutama di pendidikan yang mulai pendidikan dari awal sampai dengan pendidikan kalau pendidikan wajib di negara-negara Amerika contohnya itu sampai dengan umur 18 tahun, berarti asumsinya adalah sampai dengan SMK. Nah, ini ada perbedaan terkait sejarah pendidikan ya. Nanti ada perbedaan pendidikan versi Muhammadiyah, nah, kemudian versi NU, Nahdlatul Ulama atau kalangan Nahdiyin, kemudian versi Ki Hajar Dewantoro yang sekarang sudah dipakai di Indonesia, kemudian yang secara resmi oleh negara itu dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian pendidikan versi negara maju, yaitu contohnya adalah yang akan saya ambil adalah Amerika. Sebelum masuk ke perbedaan metode pendidikan atau cara mendidik, sistemnya itu seperti apa di Muhammadiyah, kemudian di NU, kemudian di Amerika, negara-negara maju, termasuk juga itu di yang berbeda agama ya, itu agama Nasrani kebanyakan di sana tuh, dan versi Ki Hajar Dewantoro yang sudah terintegrasi dari semuanya. Di Indonesia itu ada 3 fase metode pendidikan yang mulai zaman dulu, yaitu pertama kali pendidikan ada itu di Indonesia itu pada zamannya para wali ya. Itu pendidikan yang tercatat di sejarah itu adalah versi di pondok pesantren dan di masjid. Itu pendidikan yang pertama kali di Indonesia itu adalah pendidikan yang ada di pondok pesantren atau rumah-rumah seorang kiai dan di masjid. Atau mungkin kalau memang beda agama ya berarti di kuil tempat peribadatan, yaitu entah kuil, entah kalau main di gereja berarti di gereja ya. Itu adalah pusat keilmuan atau pusat pendidikan yang biasa dilakukan di Indonesia, itu fase pertama. Nah, itu biasanya yang diajarkan adalah ilmu agama ya. Ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab atau dari buku panduan agamanya itu sendiri. Lebih condong ke arah agama dan nanti untuk beribadah, tentunya seperti itu. Kemudian pada fase yang kedua itu nanti timbullah fase di mana sistem pendidikan itu berbentuk madrasah, yaitu kelembagaan ya, lembaga pendidikan itu ada itu ya. Baru nanti ada madrasah, belum ada nih, belum negara belum terbentuk ini, baru ada madrasah, itu pun yang mendirikan masih dari para wali ya. Nah, akan tetapi materi yang diajarkan itu sudah universal dan terstruktur. Kalau di madrasah itu sudah terstruktur, walaupun secara resminya itu setelah kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaan itu madrasah itu sudah ada, itu sudah terstruktur ya. Tidak hanya tentang isu masyarakat apa gitu baru diajarkan, itu enggak. Nah, kemudian pendidikan di Indonesia itu yang sampai sekarang ini dipakai adalah pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan nasional itu ya, yang di pendidikan agama itu yang sudah terintegrasi dengan pendidikan nasional. Nah, itu menurut versi dari beberapa penelitian ya, yang sudah pernah meneliti di bidang sistem pendidikan. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang versi pendidikan Muhammadiyah ya. Nanti Muhammadiyah itu ketika terbentuk ya di Muhammadiyah tahun 1912 oleh Kiai Mbah Dahlan, itu sama ya. Yang pertama adalah bentuknya adalah lembaga pendidikan yang seperti madrasah, itu terstruktur ya. Itu ada 3 versi yang sampai sekarang juga masih dipakai dan semakin berkembang ya, semakin berkembang ya. Tapi intinya ada 3 pendidikan versi Muhammadiyah. Itu adalah lembaga pendidikan bentuknya adalah madrasah yang mengajarkan tentang keagamaan, kemudian sistem takasus ya. Takasus itu lebih khusus ke penghafalan Al-Quran gitu. Tapi yang paling eksis sekarang ini yang Muhammadiyah itu, pendidikan Muhammadiyah itu dipakai sampai dengan tingkat kalau di ini aliyah ya atau tingkat SMA itu adalah boarding school. Nah, itu sudah terintegrasi semuanya. Nah, itu yang sekarang ini lagi
gencar-gencarnya para orang tua itu menitipkan anaknya itu ke boarding school di Muhammadiyah. Nah kemudian di NU, ini NU itu ada sejarahnya sendiri ya, punya sejarah sendiri karena berfokus pendidikan di NU itu lebih ke yang pertama adalah terkait tentang ekonomi. Karena mayoritas mereka yang sekolah di NU itu bagaimana caranya peningkatan ekonomi, artinya ya tentang kekuatan ekonomi ya. Dari kalangan bawah bagaimana caranya untuk mempertahankan secara ekonomi, yaitu secara merata atau secara luas gitu. Bukan berarti orang NU itu secara ekonominya rendah, akan tetapi bagaimana perluasan ekonomi itu bisa dijangkau sampai ke kalangan masyarakat yang lapisan bawah gitu. Kemudian tentang pengetahuan ilmu sosial dan budaya itu poinnya tuh tentang ekonomi, terus kemudian ilmu sosial dan budaya. Makanya NU itu selalu menjaga budaya atau culture daripada di Indonesia ini. Jadi pendidikan yang diajarkan di NU itu lebih dimatchingkan dengan budaya yang ada di Indonesia. Makanya orang-orang Nahdiyin atau orang-orang NU lebih cenderung mempertahankan budaya yang sudah ada dari sebelum Islam yang sekarang ini masuk gitu. Ada ritual-ritual tertentu atau amalan-amalan tertentu yang memang di negara Arab sana tidak ada gitu. Contohnya salah satunya adalah peci yang saya pakai ini adalah itu dari Indonesia, ciri khas dari Indonesia. Yang memakai adalah Bung Karno. Tapi biasa dipakai sama orang-orang NU ya, juga udah biasa pakai. Walaupun Bung Karno juga itu yang pertama kali menjadi ciri khas nasional untuk pejabat itu ya, presiden juga pakainya peci ya, adalah Bung Karno. Kemudian adalah tentang NU itu pendidikannya tentang pengetahuan bangsa. Karena kita tahu ya sejarah Indonesia merdeka itu diantaranya adalah perjuangnya para santri, para kiai yang paling utama itu. Di Surabaya kejadian itu kan banyak sekali, dan bagaimana pembantaian para kiai. Sehingga muncullah istilah haji. Haji itu yang memberikan istilah itu bukan dari orang Arab atau bukan dari Nabi kita. Tapi itu adalah gelar pemberian dari zaman Belanda untuk membedakan mana orang yang punya potensi atau orang yang kaya dengan mana orang yang biasa. Nah, dianggapnya oleh Belanda itu orang-orang yang punya kekuatan secara ekonomi itu berbahaya. Cirinya adalah orang-orang yang punya kekuatan ekonomi dan punya keagamaan yang kuat, sehingga dia sudah naik haji, digelarlah haji untuk menandai orang tersebut itu dianggap sama Belanda itu orang yang berpengaruh. Makanya diberikanlah gelar haji oleh Belanda. Makanya kalau gelar haji itu ya pemberian Belanda. Nah, kadang-kadang kita malah kalau habis dari Mekah melakukan ibadah haji malah tersinggung ketika nggak dipanggil haji, sampai-sampai namanya aja ditulis H gitu kan. Nah, di dalam sistem pendidikan versi NU itu ada beberapa metode tadi yang ada 3 itu. Nah itu nanti dibagi lagi metodenya ya. Ada yang berbentuk nanti adalah sorongan, bondongan atau bimbingan. Ada orang santri yang berbentuk sekolahnya itu adalah bimbingan, ngikutin kiainya, kiai masyhur siapa ya itu ngikutin aja metode pembelajaran seperti apa. Itu ada, sampai sekarang pun ada orang yang belajarnya sistemnya seperti itu namanya belajar tentang terkait pengalaman atau bagaimana cara kiat-kiat untuk sukses. Itu salah satu contohnya itu ada, orang seperti itu masih ada. Kemudian pembelajaran versi wetonan di NU itu juga mempelajari pembelajaran versi wetonan atau kritis, pembelajaran yang lebih kritis dan mendalam. Ini yang sekarang ini dipakai oleh Profesor Mukti ya. Walaupun Profesor Mukti orang Muhammadiyah, tapi sebelumnya adalah beliau juga dari Ansor ya. Makanya paham betul tentang deep learning. Seperti itu. Nah, kemudian ya NU juga melakukan sistem pendidikan yang berbeda, yaitu mukhawarah ya, berdialog. Ya, mukhawarah itu berdialog. Dengan cara melakukan berdialog itu nanti akan meningkatkan nilai-nilai keilmuan kita. Karena orang nggak mungkin kalau berdialog itu tanpa materi yang kita pahami. Harus punya materi dulu, harus punya ilmu dulu, baru kita bisa berdialog dan mungkin bisa saja secara kritis. Kemudian versi pendidikan yang versi NU adalah versi saya lupa inget nih. Muzakarah kalau nggak salah ya, sistem pertemuan. Jadi ada beberapa pertemuan itu berarti tersistematis ya, berarti terjadwal dengan baik. Nah ini masih banyak juga nih di masjid-masjid. Saya pernah belajar di Jogja ya tentang bagaimana caranya urutan daripada itu
kita ketika mau menyampaikan pidato atau mungkin khotbah di masjid itu harus berurutan mestinya, atau mungkin ini hari apa berarti temanya tentang apa, atau mungkin isu yang terbaru. Nah itu ada 3 versi secara umum itu, terstrukturkah atau secara isu ya kan, atau mungkin sesuaikan dengan hari besarnya. Nah itu bisa saja diterapkan pada waktu berpidato atau berkhotbah di masjid. Nah akan tetapi, itu berbeda juga, ada pembeda atau nanti akan lebih pembaruan ya ketika dipakai di pendidikan kita ya. Pendidikan kita itu pendidikannya versi Ki Hajar Dewantoro ya. Makanya bahwa pendidikan kita katanya Ki Hajar Dewantoro. Nah walaupun kalau saya secara pribadi itu ya sebelum Ki Hajar Dewantoro itu kan kita udah punya para kiai kita. Kalau di NU adalah Mbah Hasim ya. Kalau di Muhammadiyah adalah Kiai Dahlan. Walaupun Mbah Kiai Dahlan juga itu pernah sempat mengikuti kuliah atau mengikuti pelajaran atau pernah menjadi audiens atau menjadi siswanya Ki Hajar Dewantoro. Itu bukan berarti masalah keilmuannya, akan tetapi belajar masalah metode, cara pendidikannya, strukturnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa sih, untuk mencari wawasan baru, untuk menambah ilmu kurikulum di dalam pendidikan di Muhammadiyah itu sendiri. Ki Hajar Dewantoro itu menerapkan sistem pendidikan budaya nasionalisme. Bagaimana cara menerapkan budaya nasionalisme itu tinggi. Makanya ada dari dulu itu ada mata pelajaran PMP, PSPB ya kan, P4. Bagaimana cara pengabdian tentang Pancasila gitu. Tentang Pancasilaan kita. Terus tentang sejarah perjuangan bangsa. Nah, itu nanti lebih ke arah culture nasional itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pembelajaran yang diterapkan adalah menekankan tentang kebudayaan. Nah, itu juga sampai sekarang masih dipakai tentang budaya atau culture budaya di daerahnya sendiri. Makanya ada bahasa Jawa, di Sunda ada bahasa Sunda ya. Mungkin di luar sana di Sumatera juga ada bahasa Sumatera gitu sebagai tambahan mata pelajaran itu tentang kebudayaannya. Tambah lagi ada seninya ya, seni budaya, seninya itu juga ada. Kemudian kalau di kampus namanya Tridharma. Kalau ini adalah Tritera ya, atau biasa yang diterapkan adalah ing ngarso sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini Ki Hajar Dewantoro itu menerapkan seperti itu. Makanya di topinya siswa itu ada tulisan tuturi handayani. Itu hanya belakangnya, di belakang memberikan dorongan. Artinya nanti sekolahan itu melalui guru-guru dan para pendidik yang ada di sekolah tersebut akan memberikan dorongan semaksimal mungkin untuk memberikan semaksimal mungkin baik keilmuan ataupun apapun itu, agar menjadi muridnya itu adalah sukses tentang apa yang dia cita-citakan atau yang dia sudah rencanakan sebelumnya. Kemudian sistem pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu juga menerapkan sistem among. Among itu dalam bahasa Jawa itu mong-mong ya, atau namanya bagaimana kita itu menuntun mereka dari yang mulai tidak bisa apa-apa menjadi seorang yang mampu dan siap untuk entah itu berinteraksi, untuk berkarya, atau mungkin bekerja dengan masyarakat. Nah itu namanya among. Bagaimana mempersiapkan siswa itu menjadi orang yang siap bergabung di masyarakat itu sendiri, yaitu di Ki Hajar Dewantoro. Kemudian disiplin yang positif. Ini banyak sekali yang orang-orang belum memahami betul ya tentang pendidikan, versi-versi pendidikan. Entah itu tadi yang saya sudah sampaikan itu adalah versi Muhammadiyah, versi NU, nah versinya Ki Hajar Dewantoro. Kalau orang sudah memahami betul tentang beberapa versi pendidikan, artinya sebenarnya sama. Bagaimana caranya kita itu menerapkan keilmuan kita ya yang sudah terstruktur, dan kita mengikuti apa yang sudah ada. Contoh di Muhammadiyah itu seperti apa, di NU itu seperti apa, sasaran goalnya itu apa. Terus kemudian Ki Hajar Dewantoro itu apa? Yang pertama Ki Hajar Dewantoro itu tadi tentang nasionalisme, tentang kebudayaan, culture, tentang yang tadi Tritera itu tadi. Ingat sosung tulodo ing madya mangun karso tutburi handayani. Kemudian tentang pamong atau amongmong atau memongmong, atau kita menuntun mereka dari mulai nggak tahu apa-apa menjadi yang siap untuk, kalau SMK namanya siap bekerja, bisa hebat gitu.
Kalau SMA siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan gitu. Terus kemudian kalau yang aliyah berarti sudah siap untuk membina masyarakat, bercampur dengan masyarakat, share ilmu, amaluna ilmi walau ayah katanya kan seperti itu. Dan disiplin yang positif. Jadi disiplin-disiplin itu yang positif yang nantinya adalah sebagai kader atau calon pemimpin di masyarakat itu sendiri. Kemudian versi pendidikan yang Amerika. Nah, ini negara-negara maju kebanyakan orang ngacunya adalah Amerika. Wah, kalau udah kuliah di Amerika, jebolan Amerika udah bagus katanya kan begitu. Dengan sombongnya tuh lulusan Amerika ya kan. Pulang ke Indonesia melihat lulusan kampus-kampus dari Indonesia walaupun dia itu sudah mendalami tentang apa yang dia kuasai tentang bidangnya, dikecilkan dengan ijazah 1 lembar dari Amerika. Itu banyak seperti itu. Nah, tapi kita mesti belajar juga tentang itu ya, tentang di versi pendidikan Amerika nih. Yang pertama adalah pendidikan yang seimbang untuk literasi. Nah, ini menarik ini kalau tentang keseimbangan literasi. Kalau di dalam bahasa Jawa itu namanya ngaji urip. Jadi seimbang literasi itu kata Profesor Natali. Bukan hanya kita menghafal. Menghafal itu adalah salah satu kita untuk mencapai kecerdasan atau mencapai pintar. Literasi juga sama gitu. Tapi kalau sudah di literasi, kita lebih tahu, lebih mendalam memahami, sudah tahu, sudah paham, dan mampu menerapkan. Ini di kurikulum Merdeka ada ini. Ya, kalau tahu tentang kurikulum Merdeka yang sekarang ini ya mampu untuk menerapkan. Kemudian mengevaluasi kalau bisa. Ya, menilai diri bagaimana. Nah, itu namanya literasi. Ketika seorang sudah punya wawasan yang luas ya, sehingga ketika mau melakukan sesuatu itu apa risikonya nih buat orang lain, buat kita, apa dampaknya? Dampaknya lebih positifnya yang banyak atau negatifnya yang banyak. Ini banyak sekali orang yang asal literasinya sehingga nggak bijaksana akhirnya ya, hanya menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, kemudian di sistem pendidikan di Amerika itu lebih cenderung ke penerapan matematika setiap hari atau ilmu hitung. Nah, itu mirip-mirip di Israel ataupun di Rusia itu ya penerapan ilmu hitung itu ada juga di Indonesia itu pada zamannya Pak Harto kalau nggak salah. Terus Pak Karno juga masih baca, tulis, dan hitung waktu itu. Itu karena bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Karena orang itu bisa dilihat, suatu wilayah bisa dilihat ketika wilayah itu ekonominya maju itu bisa dilihat dari strata pendidikannya. Kalau di lingkungan tersebut pendidikannya rendah, ya ekonominya tidak bisa berjalan dengan baik. Karena di situ orang tersebut kalau pinter, banyak nih yang di kabupaten ya, ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk kabupaten termiskin ekstrim. Di antara termiskin ekstrim, saya nggak ngomong nama kabupatennya itu, yang pinter-pinter banget, warganya malah yang lain tidak terlalu pinter. Akhirnya mereka yang pinter itu menguasai segala lini. Ya, semua orang yang bodoh itu ditakut-takuti. Semua dibenturkan dengan kerugian yang secara baik materi ataupun sosial ataupun mental. Ditakut-takuti. Kalau melawan kamu masuk penjara. Nah, ini karena orang nggak tahu hukum, kalau orang nggak pinter, ya kan, sudah ditakut-takuti, udah takut. Itu banyak sekali. Makanya negara atau kabupatennya, daerah tersebut itu nggak bakal maju. Semua ditakut-takuti. Yang orang di bidang agama takut-takutinya kalau kamu nggak nurut dosa. Nah, ini sudah bisa menjustifikasi orang seperti Tuhan aja. Mestinya mengarahkan yang baik, bagaimana mencerdaskan lingkungannya, kehidupan lingkungannya, sehingga ekonominya juga maju, pendidikannya juga maju, cara berpikirnya juga terbuka, open minded. Kemudian di Amerika itu lebih praktis dan autentik. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan itu ya praktis, simple ya, dan autentik itu. Namanya reliable. Ada gitu, nyatanya bukan katanya. Kalau di sini ada beberapa ini ya lingkungan atau mungkin ada salah satu kabupaten itu di Jawa Tengah itu yang tidak praktis dan tidak autentik. Jadi hanya menakut-nakuti, awas nih kalau ini begini nanti akan begini, itu kan nakut-nakutin. Kalau orang nggak paham tentang literasi, kalau orang nggak pendidikannya nggak tinggi, malah akan ketakutan ngikutin apa yang orang lain omongin tuh. Apa yang orang omongin terus kemudian wah banyak yang ngomongin, apalagi di media sosial, TikTok katakanlah, hal-hal yang negatif. Jadi framing nih, ngomongnya tentang framing. Framing itu adalah
bagaimana membenarkan suatu hal yang salah. Orang dikatakan benar ketika kesalahan itu diomongkan atau diucapkan atau ditulis itu berulang-ulang, terus-menerus. Terus kemudian ada orang yang mengiyakan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini namanya framing. Itu ada riset penelitiannya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu ada riset penelitian seperti itu tentang framing. Nah, ini bahaya ini. Tentang seperti ini, jangan sampai kita itu termakan oleh framing ya yang dasarnya itu kurang kuat. Apalagi orang tersebut yang membuat berita itu secara pendidikan, kemudian pengalaman, terus secara moral dia ketika hidup bermasyarakat itu kurang baik, ya ngapain gitu. Ketika dia udah menjadi tokoh masyarakat yang baik, menjadi panutan, ya itu baru kita bisa sedikit apa ya. Nah, kita cari lagi literasi lagi, digali informasinya itu bener apa enggak gitu. Apa dasarnya ada enggak nih? Kalau di Islam itu kan namanya dalilnya, hadisnya ada enggak, ayatnya ada enggak. Terus kemudian pendidikan di Amerika itu lebih menerapkan perkembangan karakter. Karakter itu bagaimana caranya berkembang, ya. Jadi karakter orang itu jangan sampai didiskreditkan atau dikerdilkan karakter orang seolah-olah ini harusnya keturunan orang kaya nih. Nah, karakter orang kaya itu bukan hanya jadi seorang penguasa, tapi orang kaya itu dari keturunan raja contohnya. Kalau keturunan raja itu lebih bijaksana, lebih ngayomi, ya. Bahkan seorang raja itu rela mengorbankan apapun ya sumber dayanya untuk kemajuan daripada rakyatnya yang dipimpin. Nah, ini banyak raja-raja yang dari kaum sudra ini. Kalau kaum sudra naik tahta ini ya bahaya. Nggak punya pengalaman berorganisasi, nggak punya pengalaman leadership memimpin, nggak punya knowledge, nggak punya pendidikan yang kuat tentang sistem manajerial tersebut atau leadershipnya juga kurang, ya akhirnya bagaimana cara mimpinya. Kalau orang mau ke Jakarta suruh bawa satu bus orang, dia jadi supirnya, padahal dia nggak pernah ke Jakarta dan nggak pernah mengendarai mobil, ya bagaimana mau nyampe? Itu logika dasar berpikir. Apalagi orangnya nggak mau belajar, literasinya kurang. Nah, ini kan sulit untuk bisa maju melesat. Nah, kalau orang sudah biasa ke Jakarta suruh mengendarai bus, terus terjadi kemacetan, supir itu ya bisa aja belok, ambil arah Subang gitu kan, lewatnya jalur Subang atau jalur Bandung, akhirnya nyampe juga. Nah, itulah kalau orang yang sudah berpengalaman itu seperti itu. Tapi kalau suatu wilayah yang dipimpin oleh orang yang tidak berpengalaman, terus kemudian pendidikannya juga kurang mumpuni, spiritualnya kurang, nilai empatinya kurang, segala macamnya itu kurang, karena dinilai dari hanya materinya saja, ya itu ya bagaimana mau maju gitu. Yang berpendidikan yang orang pintar aja kadang-kadang nggak maju-maju. Itu perkembangan karakter. Dan kemudian pendidikan di Amerika itu lebih fleksibel, nggak terpaku harus ini. Nah, enggak. Ini namanya kalau di Indonesia yang sekarang ini adalah pendidikan yang namanya terintegrasi dan berdiferensiasi berdasarkan pendekatan yang persuasif kepada setiap siswanya. Atau kalau ini pendidikan vokasi ya, namanya pendidikan kita lebih ke siswa. Contohnya adalah SMK yang paling mudah. Nah, setiap siswa itu pasti mempunyai bakat minat yang berbeda-beda. Saya kuliah di sini, saya sekolah di sini, pengennya harapannya A gitu kan. Nah, itu memberikannya itu harus berbeda-beda. Makanya lembaga pendidikan mestinya harus siap memfasilitasi apa yang sudah dijadikan konsekuensi dalam pendidikan tersebut. Ini orang bikin sekolahan, bikin lembaga pendidikan, tapi tidak mampu untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para siswa atau para peserta didiknya tentang minat bakatnya. Bagaimana cara menyalurkan atau mengembangkan minat bakatnya secara fleksibel tadi. Nah, ini kalau Amerika dibantu oleh pemerintah. Nah, kalau di Indonesia, Indonesia kebanyakan dari sumbangan dari para siswa ya, dari para orang tua siswa ya, ini akhirnya tidak bisa berkembang. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan Profesor Mukti akan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini berisik nih. Halo. Siap lanjut. Oh iya, iya. Mantap. Tapi udah selesai, Pak. Ini tentang versi pendidikan di
mana di Muhammadiyah, di NU, terus kemudian versi Ki Hajar Dewantoro dan versi Amerika. Nah, ini nih. Terus sejarah dari pendidikan nasional tadi. Mantap, mantap. Gitu. Banyak berikan edukasi pada masyarakat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tentang pendidikan hanya ini saja. Nanti akan disambung lagi di sesi berikutnya. Karena udah lama ini. Berapa menit ini udah lama. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Pak Ustadz.